Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara yang terkasih, hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Efesus sedikit berbeda bila dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain. Dia memiliki hubungan sangat dekat dengan jemaat Efesus. Mengapa? Ini mungkin disebabkan karena jemaat Efesus pernah dilayani atau digembalakan Paulus sampai 3 tahun lamanya. Kisah Para Rasul 20 ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi Paulus mengenal betul keadaan mereka, jemaat di Efesus. Namun bukan berarti perjalanan pelayanan Paulus di Efesus itu berjalan dengan lancar, saudara. Sebaliknya, Paulus melayani dengan cucuran air mata. Ini menandakan betapa berat pergumulan yang harus ia hadapi. Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kisah Para Rasul 20 ayat 24, 33 dan 34. Saudaraku, Paulus telah meninggalkan teladan yang baik bagi jemaat di Efesus, yang meski berada di tengah kesulitan, berada di tengah penganiayaan dan penderitaan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut. Sebaliknya, Paulus tetap dapat mengucap syukur dan dapat berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Dan di dalam suratnya, itu surat Efesus yang ia tulis, Paulus banyak mengungkapkan betapa melimpahnya kekayaan Kristus yang hendak dilimpahkan kepada umatnya. Paulus berharap agar jemaat di Efesus terbuka mata rohaninya sehingga mereka dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Karena itu ingatlah saudara, di tengah kesulitan yang ada, kasih Allah yang melampaui segala akal sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini menguatkan dan meneguhkan kami di saat kami menghadapi pergumulan, di saat cabaran hidup, tantangan hidup kami alami. Kami tahu Tuhan, pembela, penolong yang selalu menjadi andalan dan pengharapan dari Paulus. Tuhan juru selamat, penolong satu-satunya yang sama yang kami banggakan, yaitu Tuhan Yesus yang kami andalkan. Kami yakin Tuhan, kalau Paulus saja dapat melewati rintangan demi rintangan dengan kemenangan dari Tuhan, kami juga percaya ketika kami bergantung pada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka kami tahu bahwa kesulitan yang kami hadapi tidak sebanding dengan anugerah dan kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ini bukan berbicara hanya mengenai perkara jasmani, tapi lebih daripada itu, pertumbuhan rohani kami,
kualitas hidup di dalam Tuhan semakin dahsyat, luar biasa, dan terutama berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami, ini puji syukur kami di dalam Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.